Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Rasita, Bu Sukmandari, Pak Widodo, dan Pak Kusariyadi, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk pada pendampingan yang pertama di UJT 2. Artinya walaupun kita sudah 3 kali bertemu, tapi sesinya ada memang sesi yang pertama untuk UJT 2. Saya ucapkan selamat karena sudah selesai melaksanakan kegiatan IST 1, artinya bekal Bapak Ibu untuk kegiatan UJT 2 itu sudah disiapkan di kegiatan IST 1 kemarin. Nah, di UJT 2 inilah pelaksanaan dari RTLPP yang telah Bapak Ibu buat di kegiatan IST 1 selama 6 hari, ya, Bu. 6 hari. 6 hari, Bapak. Untuk yang malam ini kegiatan kita sebelumnya akan kami sampaikan sebelumnya mohon maaf untuk kegiatan malam ini memang yang pertama adalah untuk mendengarkan RTLPP yang Bapak Ibu buat selama di IST 1, terutama memang implementasinya kan jelas Bapak Ibu. Kalau di RTLPP yang Bapak Ibu buat selama UJT 2 itu nanti ada beberapa kegiatan. Yang pertama pasti ada supervisi akademiknya yang akan dilaksanakan, kemudian dilaporkan, kemudian yang kedua bimbingan pelatihan, yang ketiga ada PK guru, yang keempat ada PKKS, kemudian AKPK, dan penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah itu. Kami belum tahu secara detail Bapak Ibu untuk kegiatan 6 atau 5 itu tadi, metrik yang Bapak Ibu buat, kemarin sepintas sudah ada yang kami lihat di share-sharean itu, tapi secara rinci, secara detail kami belum tahu. Untuk saran kami yang pertama dulu sebelum masuk di ST1 kan memang diusahakan supervisi akademiknya ditaruh di hari-hari awal, karena mendekati bulan Juni ini kalau di Kabupaten Semarang bahkan ada yang mulai besok Senin sudah ada yang mulai penelitian akhir tahun katanya. Makanya kan mohon untuk ditaruh jadwalnya di waktu yang pertama. Nah, itu nanti baru untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa ditindaklanjuti, karena walaupun sudah tidak ada siswa seandainya untuk kegiatan-kegiatan yang lain kan masih bisa dilaksanakan, tapi yang terkait dengan supervisi akademik pasti akan melibatkan siswa dan itu bisa dilaksanakan kalau siswanya belum atau tidak libur, maksud saya. Sebentar kita. Bapak Ibu kemarin kan sudah buat metrik, saya lihat sudah buat metrik Bapak Ibu. Untuk yang pertama Bapak Ibu nanti untuk persiapan, ini mestinya harus membuat jurnal. Jurnalnya sudah dipersiapkan apa belum Bapak Ibu? Sampun Bapak. Sampun nggih? Formatnya belum. Ya? Sudah Bapak. Kemarin belum. Belum Pak, di anunya belum jurnal hariannya. Belum ada formatnya untuk jurnal. Jurnal harian seperti ini maksudnya yang kami tampilkan ini sudah belum? Belum Pak.
Belum. Format di apa? Di bahan bacaan OJT 2 ada 1, 2, 3, 4 itu salah satunya format jurnal. Oke. Nanti Oke. ini aja Pak, besar nanti Pak. Oke. Ini maksud saya Bapak Ibu sebelum masuk ke kegiatan berikutnya Bapak Ibu harus, maksud saya walaupun belum dilaksanakan tapi sudah punya agenda. Jurnal itu kan sudah dilaksanakan, tapi agenda kegiatannya Bapak Ibu sudah susun. Ini nanti yang sekaligus bisa menjadi jurnal harian kita. Contoh, contoh. Soalnya hari pertama kan Bapak Ibu masuk di kegiatan UJT 1, UJT 2, ini hari Rabu hari ini seharusnya tanggal 26 Mei 2021. Kegiatan yang dilaksanakan mestinya contohnya ini, walaupun ini sekedar contoh saja, nanti bisa ditindaklanjuti untuk disesuaikan dengan Bapak Ibu. Sosialisasi di sekolah sendiri dan sekolah magang seandainya. Nah, ini kami beri buat keterangan bukti fisiknya ketika nanti akan disusun laporan besok di akhir kegiatan, itu dari sekarang sudah diinventarisir. Kegiatan yang pertama sosialisasi di sekolah sendiri dan sekolah magang, itu dokumen-dokumen ini apa saja yang dibutuhkan. Contoh ya, keterangan ini adalah maksud saya bukti fisik atau dokumen yang nantinya bisa dilampirkan saat pelaporan kegiatan. Hari pertama, sosialisasi di sekolah sendiri dan sekolah magang. Bukti fisik yang mungkin nanti bisa dilaporkan ada undangannya mungkin, daftar hadir, notulen rapat, bahan tayang materi sosialisasi, dan foto kegiatan. Tetapi di dalam kolom D ini, keterangan ini yang saya maksud dengan istilah bukti fisik yang akan dilampirkan besok, mungkin tidak harus semuanya dipenuhi Bapak Ibu. Atau bisa juga punya bukti fisik yang lain. Punya bukti fisik yang lain, maksud saya, Bapak Ibu punya apa istilahnya, bukti fisik yang di luar dari yang kami contohkan ini. Contoh saja Bapak Ibu, nggih. Walaupun contoh nanti mungkin bisa dijadikan seperti kemarin kalimat saya sebagai referensi, nanti bisa dikurangkan, bisa ditambahkan. Nah, syukur kalau punya ide-ide baru memunculkan bukti-bukti fisik yang dimiliki kemudian ditampilkan lagi di sini. Nah, ini saya berharap Bapak Ibu sebelum melaksanakan betul kegiatan di OJT 2 yang selama 38 hari ini, saya berharap Bapak Ibu sudah menyusun engkrengan istilah, semacam agenda. Nanti saya hari ini, sehingga nanti Bapak Ibu untuk bukti dokumen-dokumen yang akan dilampirkan, ini sudah dipersiapkan sedini mungkin. Contoh saja menyusun perangkat pendukung pelaksanaan RTLPP, instrumen supervisi, buktinya nanti ada instrumen PKKS-nya, format surat-surat keterangan yang dibuat oleh mungkin sekolah asal, kepala sekolah asal atau kepala sekolah magang, sekolah yang kedua, mungkin format-format daftar hadir dan notulen dan seterusnya. Untuk kolom D ini, sekali lagi ini hanya referensi, Bapak Ibu, tidak harus sama persis seperti ini. Ada bukti baru yang Bapak Ibu punya dimasukkan saja, atau ini dikurangkan, yang Bapak Ibu bisa saja juga tidak apa-apa. Tapi minimal Bapak Ibu sudah punya apa istilahnya gambaran sedikit. Oh, nanti ketika pembinaan guru melalui supervisi akademik, contohnya di hari Minggu ini instrumen supervisi yang kami siapkan, surat keterangannya, daftar hadirnya sudah disiapkan terlebih dahulu, sehingga ketika hari pelaksanaan tidak lagi baru teringat terus baru buat, itu jangan sampai terjadi. Di ketika pelaksanaan pembinaan melalui supervisi akademik guru, ininya sudah siap semua. Ketika memanggil guru, berarti instrumennya sudah ada, daftar hadirnya sudah ada, surat keterangan dipersiapkan, dan nanti jangan sampai bukti-bukti ini numpuk di akhir kegiatan baru dibuat. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri ketika Bapak Ibu menyusun laporan, sebenarnya
masih kedodoran. Nah, dari sekarang ini dirancang sedemikian rupa. Itu Sehingga surat keterangan apa ya, Pak? Yang dicontoh itu yang dimaksud surat keterangan itu loh. yang mana, Pak? Yang di Ini. supervisi. Nah, bisa surat keterangan dari kepala sekolah bahwa Bapak Ibu calon pengawas sekolah telah melaksanakan kegiatan pembinaan supervisi akademik terhadap guru A, B, C, D pada tanggal ini. Oke. Itu dokumen Oke, Pak. pendukungnya. Nah, ini tidak harus Bapak Ibu, tapi kalau seandainya dibutuhkan, mas saya dilampirkan juga sangat baik. Apalagi ini tidak paten seperti yang tertulis di sini, tapi Bapak Ibu hanya menjadi gambaran saja. Kalau dilengkapi juga lebih baik. Ada penambahan lagi seandainya juga lebih baik lagi seandainya. Dan Iya, mungkin Pak. Yang saya Pak, untuk apa? Untuk kegiatan yang pertama nanti kan supervisi akademik itu. Itu kemarin kalau dari narasumber itu kemarin untuk guru yang disupervisi kemarin 2 guru, Pak. Bagaimana, Pak? Monggo, nggih. Saya tidak berani mengatakan harus berapa, itu monggo lah, karena kesempatan kita di waktu ini kan memang sangat sempit Bapak Ibu, sangat terbatas sekali. Yang penting Bapak Ibu penuhi saja untuk kegiatan ini ada supervisi akademik. Mau 2, 3 atau berapa monggo. Kalau arahnya Pak Paulus seharusnya 2 ya 2 enggak apa-apa. Nah, 2 saja itu bisa 1 mata pelajaran seandainya ada 2 guru boleh, ada yang 1 rumpun mata pelajaran yang beda monggo lah. Itu masalah teknis saja, yang penting Bapak Ibu nanti tujuannya kan tahu praktek betul untuk supervisi akademiknya itu. Terus untuk instrumennya itu Pak, untuk instrumen supervisi akademik itu mengacu yang biasanya diberlakukan di sekolah kita masing-masing atau ada instrumen tersendiri, Pak? Saya ada contoh, tapi kalau Bapak Ibu punya yang lain, monggo. Contoh, sebentar. Ini kelihatan, Bu? Ini masih jurnal. Masih jurnal, sebentar. Masih jurnal. Instrumen. Contoh yang ini sudah punya, Bu? Ini instrumen pengembangan kurikulum ya. Oke, tapi ini di halaman awalnya, tapi di bawahnya ini yang saya maksud ini. Di dalam pelaksanaan supervisi akademik, Bapak Ibu, ini kan ada 3 tahapan. 3 tahapan apa? Pra-observasi. Ini maksud saya, ini lampiran panduan wawancara pra-observasi pelaksanaan pembelajaran. Ini contoh saja caranya, nama gurunya siapa. Belum punya ini Bapak. Belum punya ya? Nanti saya kelas. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini didiskusikan pada saat sebelum observasi atau pra-observasi. Itu mungkin bisa dilaksanakan 1 atau 2 hari sebelum observasi itu sendiri. Tahapan-tahapannya mesti Bapak Ibu kan seperti yang pertama tadi membuat instrumen-instrumen ini, kemudian setelah itu memanggil hari berikutnya, memanggil Bapak Ibu guru yang mau disupervisi, diberitahu, ya, terus diskusi ini beberapa permasalahan pembelajaran yang terjadi, nanti terus panggil lagi hari berikutnya untuk dimintai RPP-nya, sekaligus diberikan instrumennya, baru hari berikutnya untuk dijadwalkan pelaksanaan observasi. Jadi ada panduannya pra-observasi ini dulu, beberapa pertanyaan yang mungkin perlu disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang mau disupervisi.
Kemudian ini instrumen pelaksanaannya atau instrumen selama observasinya ini ya biasa saja semacam instrumen apa namanya instrumen pembelajaran lah, supervisi pembelajaran itu selama pelaksanaan pembelajaran. Kemudian setelah selesai, nah ini ada instrumen panduan pasca observasi. Setelah pembelajaran, Bapak Ibu guru di observasi tadi, kemudian diajak kumpul lagi untuk diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang telah diobservasi tadi. Nah ini format yang biasa kami laksanakan, yang biasa, dan ini juga biasa digunakan. Monggo kalau mau pakai ini nanti kami share yang Iya Pak, di-share Pak nanti yang itu Pak, penting. yang ini kami nanti buatkan. Jadi ini hanya untuk panduan Bapak Ibu. Jadi di dalam pelaksanaan supervisi akademik yang harus kita lakukan memang ini hanya pendahuluan saja yang pertama untuk instrumen pengulangan kurikulum, hanya pendahuluan saja. Yang terpenting nanti Bapak Ibu masuknya di sini. Panduan instrumen di pra-observasi, kemudian ini selama observasi, instrumen observasinya, dan yang ini panduan setelah atau pasca observasi yang ini. Niki dereng RPP-nya itu perlu dereng di kagungan. Itu nanti masuk Belum, di Pak. Bu. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. RPP-nya ini nanti belum. masuk di Prabu. Jadi kita Oh, tidak sampai ke RPP. Monggo kalau mau sampai RPP nanti kita sampaikan juga. yang Maksudnya kegiatan Bapak pra itu Oke. untuk Pra pra-observasi itu ini kan baru wawancara Bu, Oke. wawancaranya. Nah, kemudian hari berikutnya monggo diminta menyerahkan RPP. Jadi ada telaah RPP gitu ya Pak? Boleh monggo. Tapi kami, nah nanti apa butuh niku? Sudah punya dereng Bu? itu Apa enggak Telaah langsung RPP. dilihat pada saat observasi pembelajaran aja, Pak? Mencocokkan dengan RPP-nya. Bisa, tapi yang dituntut sebenarnya hanya ini yang dituntut. Iya. Jadi pra-observasi ini wawancara menggali kesulitan belajar yang biasa dialami oleh peserta didik. Guru mungkin bisa memberikan keterangan. Kemudian diminta RPP besoknya. Besoknya suruh buat RPP dilihat. Terus Bapak Ibu guru kayak instrumen ini. Kenapa Bapak Ibu? Jangan serta-merta Bapak Ibu guru diobservasi tapi tidak tahu instrumennya. Oke. Bapak Ibu guru harus tahu instrumen ini sebelum diobservasi diberikan memang, karena dia punya gambaran pembelajaran yang kami lakukan itu seperti yang ada di instrumen. Jadi kalau hari pertama baru wawancara, yang kedua hari kedua itu dimintai RPP yang mau disampaikan, kita buat jadwal atau schedule waktu untuk tatap mukanya kapan, observasinya. Nah, jangan sekarang terus besok serahkan dulu RPP-nya. Nah, Bapak Ibu guru oleh Bapak Ibu jenengan, Bapak Ibu guru diberi instrumen observasi ini. Bapak Ibu membaca RPP-nya, Bapak Ibu guru membaca instrumennya ini, nanti nyambung. Di hari pelaksanaan tinggal mencocokkan. Nah, Bapak Ibu mau menilai juga RPP, monggo. Kalau tidak, juga saya kira tidak apa-apa, karena tuntutannya yang pertama inilah, nanti baru akan diproseskan RPP dengan pengamatan yang ada di pelaksanaan ini nanti. Setelah itu baru pasca observasi sebenarnya hanya sebuah refleksi Bapak Ibu, jadi nanti ngomong-ngomong dengan Bapak Ibu yang disupervisi, kita kan tidak boleh menjustifikasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mereka. Nah, kita gali dengan cara yang apa istilahnya? Kita kan pengawas sekarang tidak antara atasan dan bawah nih. Akan dikembangkan satu konsep
bahwa guru itu adalah mitra kita. Artinya ketika pasca observasi kita harus mendengarkan juga apa-apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Walaupun nanti kita juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan mungkin temuan kita saat pembelajaran. Ini kolom yang sebelah tadi, kolom yang sebelah kanan ini berarti yang mengisi kan guru yang bersangkutan ya Pak? Kita Bu, kita. Wawancara. Oh kita. Ya, kita. Berdasarkan wawancara. jawaban kan, berdasarkan jawaban dari guru yang Iya. mau disupervisi ya Pak. Oke. Ini Kita kan catat di situ. ini pasca observasi ya salam buka ya Iya. kita tulis sudah siap. Ya sambil ditanya Bapak Ibu. Maksudnya Ini kan Kita yang mencatat. seandainya terjadi di saat pelaksanaan pembelajaran ternyata Bapak Ibu lupa membaca salam seandainya. Kan kita diskusi di sini toh. Iya. Tapi akhirnya kan akan muncul catatan di sini. Catatan Ini misalnya salam, contoh oh Bu A ternyata belum sempat memberikan Mengucapkan salam. salam. Terusnya, oh ini oh Bu B sudah melaksanakan dengan salam membuka dan seterusnya. Misalnya ini pertanyaan yang nomor 2 ini Pak, misalnya bagaimana kesan perasaan saudara setelah menyajikan pelajaran ini? Berarti Ini kan ini Bapak Ibu, pendapatnya guru yang bersangkutan. iya, Bapak Ibu guru diminta pendapat ya Bapak Ibu pengawas yang nulis di sini berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang kita amati tadi. Biar dia mengungkapkan perasaannya. Ya perasaannya atau argumennya atau apa Bapak Ibu tinggal nulis di sini saja. Ini kan objektif saja Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengarahkan apa yang menjadi isi dari wawancara. Jadi kita hanya merekam saja apa yang menjadi hasil dari wawancara kita tulis saja di sini. Oh, okay. Nanti di laporan itu berarti di sini kan ini dilampirkan ya, biasanya masuk di lampiran dan nanti direkapnya. Maksudnya diketek ya, diketek aja yang kalau sebelah kanan ini. Oke, ini untuk instrumennya. Yang lain? Ini Pak, untuk wawancara itu kan kalau kita supervisi 2 guru mapel, berarti pada saat wawancara pra-observasi itu terpisah atau bisa dua-duanya bersamaan? Antara pra dengan? Maksudnya pada saat kita wawancara pra-observasi, itu kan kita mewawancarai 2 guru yang berbeda. Itu dilaksanakan pada saat waktu yang bersamaan atau pada waktu yang berbeda? Menurut saya sebaiknya bersama, Bu. Bersama sekalian? Kalau menurut saya sebaiknya bersama karena nanti waktu Ibu tersita lagi kalau beda-beda. Jadi seandainya 2 orang guru yang menjadi subjek akan kita jadikan untuk sasaran. Ya dipanggil sekaligus 2 guru disampaikan rencana harinya kapan, ya di schedule waktunya diberi jeda, besok RPP-nya diminta sambil kita serahkan instrumennya, ya sebelum itu terlaksana sudah siap semua baru jadwalnya yang disepakati berapa orang. Ada yang modelnya walaupun 2 guru yang dijadikan sebagai subjek supervisi akademik, tapi ada yang prakteknya hanya 1 orang, yang 1 turut mengamati. Modelnya seperti apa, Bu? Ya, seperti peer teaching. Yang 1 ngamati, yang satu itu sebagai supervisor sama seperti kita, guru mengamati, kita juga mengamati, dan nanti setelah selesai diskusinya di pasca observasi itu nanti akan muncul masukan antara 2 guru. 2 guru itu 2. 1 yang mengamati, 1 yang praktek. Bisa seperti itu, Bu. Jadi ya kita hemat waktu saja ya untuk kegiatan ini, ya diefektifkan seefektif mungkin untuk pelaksanaan kegiatannya biar cepat terlaksana sebelum kegiatan penilaian akhir semester
atau penilaian akhir tahun itu selesai dilaksanakan di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan tidak ada masalah untuk hal yang seperti itu. Ada yang lain sebentar untuk yang supervisi, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu nanti kegiatan yang pertama, ini kan Bapak Ibu ada 2 sekolah ya. Sekolah magang, satu di sekolah sendiri, yang kedua di sekolah luar. Magang magangnya. Yang kedua di sekolah luar. Untuk sekolah pertama, sekolah kita sendiri saya kira tidak begitu masalah karena kita kan berada di dalam sistem sekolah itu. Lah monggo kapan sosialisasi, kapan memberitahu, terutama untuk supervisi akademik ini pasti Bapak Ibu punya gambaran Bapak Ibu guru mana yang akan dijadikan sebagai subjek supervisi. Apakah teman sejawat itu yang mata pelajaran atau yang beda mata pelajaran, tidak masalah. Kalau 2 orang guru, 1 mata pelajaran kebetulan gurunya ada lebih dari 1, bisa dua-duanya. Atau kalau hanya gurunya 1, bisa mengambil dari mata pelajaran yang lain juga tidak apa-apa. Tapi dari sekarang sudah direncanakan dulu. Sudah punya angan-angan. Saya punya gambaran lah minimal. Oh, Bapak Ibu ini. Ada yang macam-macam lah tekniknya, ada yang diambil yang lebih junior monggo, atau yang lebih senior ya monggo. Tapi paling tidak Bapak Ibu ketika ditanya kenapa mengambil ini, Bapak Ibu ya punya gambaran, punya argumentasi, punya alasan yang mungkin bisa disampaikan. Karena mungkin juga nanti terjadi di IST2 kan Bapak Ibu nanti akan presentasi. Di IST2 presentasi itu kan mungkin juga muncul pertanyaan, kenapa Bapak Ibu guru ini yang dengan pilih sebagai sampel untuk supervisi akademik, seandainya muncul. Bapak Ibu punya, dari sekarang sudah punya gambarannya itu ya mungkin dari segi data Bapak Ibu bisa ambil dari PK gurunya, nilainya yang berapa, atau yang ada juga yang kemarin mengambil yang dari non-PNS, adanya ada yang guru-guru pemula boleh, karena guru pemula mungkin perlu di PIGP, program induksinya mungkin bisa, atau yang lain monggo Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu memilih teman yang mau disupervisi, Bapak Ibu paling tidak punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa seandainya milih seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu nanti kan juga akan sosialisasi di sekolah magang yang kedua. Nah, ini rencana Bapak Ibu sudah dapat sekolah semua nggih? Sampun, Pak. Sudah. Busukma enten pundi? Busukma. Sampai 1 Bang Sri, Pak. Oh, sampai 1 Bang Sri. Satu Bang Sri, nggih, karena suami kebetulan dinas di sana juga. Dan grade-nya itu memang di atas kami sedikit. Dan Pak agak Kos, dekat. Pak Kos sudah? Sudah, Pak. Di SMP Negeri 1 Donorojo, Pak. Donorojo, 1 Donorojo. Ya kalau mode 1-nya tidak masalah. Bu Rosita? Bu Rosita sampun? Bu Ros? Macet, Pak. Macet. Pak Dodo sudah nggih? Sudah, Pak, di SMP 1 Pecangaan. Pecangaan. Artinya di panduan memang sekolah magang 2 mestinya tidak boleh kurang nilainya dari sekolah kita, sekolah asal. Lebih baik minimal sejajar. Itu sejajar itu ada 2 versi kemarin itu, apakah nilainya itu lebih tinggi atau kategorinya. Kategori itu kan berarti kalau tidak harus nilainya lebih tinggi. Artinya ketika yang akreditasinya A, boleh di A, tidak boleh di B. Bolehnya sama-sama A, walaupun nilainya mungkin
beda A yang 93 dengan A yang 97 seandainya. Ya bodoh-bodoh A itu enggak masalah, ada yang mempertimbangkan seperti itu. Karena kalau harus mencari yang nilainya lebih tinggi, padahal kita kadang-kadang tidak tahu. Sudah Tesnya tinggi ya yang Pak. A itu nilainya sebenarnya yang berapa? Kita harus mencari, mengkorek ke sekolah. Minta, Pak, nilainya kan jenengan pinten, ya kata ya ora etis, kurang nanti malah kurang berkenan bagi Bapak Ibu yang mau ditempati. Yang penting sudah dapat, ya alhamdulillah. Berarti nanti tinggal pelaksanaan. Berpandai-pandailah saja Bapak Ibu untuk masuk di kegiatan UJT 2, terutama di sekolah magang yang kedua, karena nyun sewu, karena mau tidak mau kita akan merepotkan mereka. Ya kalau kita bahasanya ya di mana langit ada ya di itu bumi kita junjung, itu peribahasa yang seperti itulah kita terapkan. Yang perlu disikapi nanti Bapak Ibu, karena memang PK yang pertama supervisi akademik sudah, yang kedua nanti bimbingan dan pelatihan. Bimbingan pelatihan kan di Bapak Ibu guru teman kita di sekolah kita. Nggih, Pak. PK guru di kemarin kan Pak, di sekolah mitra Pak, sekolah Bimklat, Pak, maksudnya bimbingan dan pelatihan. Oh, yang Bimklat nggih. Sekolah kita. Sekolah kita. Jadi saya kira itu yang lebih mudah dikondisikan maksud saya. Yang kedua yang mungkin membutuhkan koordinasi karena ini lintas sekolah, itu yang di kegiatan PKKS dan PK Guru. Nah, saya perlu pastikan dulu Bapak Ibu, untuk PKKS-nya ini di Jepara berarti masih menggunakan format atau aplikasi yang masih Permen yang 35 tahun 2010 nih, 18. Sudah pakai yang 18? Kayaknya pakai aplikasi yang terbaru kayaknya, Pak. Nah ya, ini kan kami belum tahu. Kalau di kabupaten yang lain ada yang masih menggunakan format 2010, tapi ada juga yang sudah menggunakan format 2018.